Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman trader semuanya. Kali ini kita akan lanjut di pembahasan di part 4 sistem trading ini. Kali ini kita akan membahas entry menggunakan pantulan MA dan juga entry yang fake atau real itu seperti apa. Jadi saya akan carikan contohnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kalau sistem ini tidak 100% selalu profit, tentunya ada beberapa kondisi yang mungkin berpotensi loss. Oleh karena itu pentingnya kita memahami suatu sistem ini dan juga mengenali di mana letak real atau enggaknya. Karena kalau hanya kita share bagus-bagusnya saja tanpa kita share buruknya juga, itu tentunya akan seakan-akan pembohongan ya. Nggak ada di dunia ini yang 100% itu baik, itu nggak ada. Mungkin ya adalah beberapa persennya itu kesalahan atau dan lain-lain, sama dengan sistem ini. Jadi yang pertama kita bahas tentang entry-nya dulu. Entry yang pertama sudah kita ketahui, yakni jika candle close di luar MA, baik itu atas atau bawah, kita bisa ambil open posisi. Nah, terkadang candle itu, karena kita sudah bahas di video sebelumnya, kita memanfaatkan pergerakan harga yang kemungkinan meneruskan. Nah, bagaimana kalau harga itu langsung berbalik? Kita akan cari contohnya ya. Walaupun sebenarnya mencari contoh seperti itu agak susah di sini, karena harga kebanyakan meneruskan. Ya, semoga kita dapat contoh ya. Karena ini kita mencari kesalahan, bukan kita mencari baiknya terus. Ini kena sih harusnya, bukan jangan yang ini. Nah, ini kita dapat di sini. Dapat, tapi sebenarnya ini juga kena. Jadi ini ya. Susah kalau nyari yang kayak gini nih. Nah, kalau teman-teman melihat hal yang seperti ini, nah, ini konyol sebenarnya, tipis ya. Nah, inilah contoh yang dibilang palsu tapi sebenarnya masih kena ya, karena kalau kita lihat ini ekornya ini masih keluar ya, di sini keluar. Nah, kalau kita harus kalau teman-teman tak paham teori Bollinger, kalau Bollinger itu mengerucut, istilahnya menutup, itu akan terjadi yang namanya mau terjadi tren, entah itu tren terus atau perubahan tren. Dalam hal ini, kalau kita di sini menaruh stop lossnya terlalu jauh, tidak memperhatikan letak support resisten, walaupun hanya kecil ini ya, dari 450 ke 456, ini kalau saya saran sih tidak open. Karena apa? Karena kalau lihat posisi Bollingernya itu dia mengerucut, dia akan membentuk tren, dan betul sekali ini tren, dia langsung ngetrend di sini ya, ngeprank kita ya. Walaupun di sini dia ekor candlenya dia keluar dari titik support resisten, tapi kita juga harus perhatikan faktor broker itu tadi. Memang candle ekornya keluar dari support resisten harusnya kena secara teori, tapi kita harus juga lihat spreadnya seperti apa broker tersebut. Bisa jadi speednya melar, dan ini yang nggak kena malah kita balik rugi, stop loss kita yang dihajar. Jadi kalau pada kondisi seperti ini saya sarankan tidak open posisi, terlalu beresiko sebenarnya. Walaupun secara teori ini benar, tapi terlalu beresiko, jadi saya sarankan tidak open posisi. Nah, itu untuk ini ada juga ini. Ini kan sama kan, dia close tapi digerakinya cuma dikit. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini candle dan ini close-nya bareng, terus ininya close-nya ini mepet sekali dengan upper. Terus yang kedua, support resistennya juga ngepres di sini ya, karena kita menaruh titik profit itu berdasarkan support resisten. Nah, ini sangat ngepres sekali nih, 912.
opennya 909, press sekali nggak open, ditunjang dengan ini yang mengerucut, tandanya akan terjadi tren dan benar ngetren lagi ya ke bawah. Itu satu. Terkait entry berdasarkan closing. Nah, jadi untuk strategi closing candle di luar MA itu tidak akan akurat jika Bollinger Band dia mengerucut satu. Yang kedua, close-nya itu, candle-nya itu jaraknya ngepres sekali dengan support resisten terdekat. Jadi itu fake-nya di situ. Nah, cara entry yang kedua sama, prinsipnya sama, candle close di luar MA, tapi bukan penembusan, tapi pemantulan. Nah, seperti apa pemantulan? Pemantulan itu contohnya seperti ini. Nah, dia ini kan kalau kita lihat, ini agak nyesek. Candle berbalik ke MA, tapi tidak bisa menembus dan akhirnya malah keluar candle hitam. Nah, di candle hitam ini kalau kita simak, kita bisa entry, kita bisa open posisi. Nah, kita dapat di sini ya, harusnya kita dapat di situ. Nah, di situ kalau kita tarik lagi, nah ini harga kan lanjut. Jadi prinsipnya kalau teman-teman ingat bahwa moving average itu juga bisa kita gunakan untuk support resisten, baik dinamis statis ataupun support resisten yang dinamis. Jadi harga memantul di moving average itu real, kita bisa gunakan itu. Jadi ini salah satu contoh entry menggunakan teknik pemantulan. Jadi kita di sini sudah dapat dua cara entry. Yang pertama, candle menembus dan close di luar MA, dan yang kedua, candle close di luar MA berdasarkan pantulan. Jadi seperti itu. Mungkin untuk pembahasan yang kali ini, cara entry yang keempat ini mungkin sudah saya share. Tentunya akan ada cara entry yang lain juga. Kita harus realistis ya dalam melihat sistem ini, dan akan saya bongkar semua positif negatif dalam sistem ini. Jadi realnya seperti apa, fake-nya seperti apa, nanti akan saya ungkap semuanya biar kita tidak salah memaknai suatu sistem yang kita sedang pelajari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, share juga ke teman-teman trader lainnya jika video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.